Shalom sahabat, kembali saya Pendeta Eslomanik hadir menemani Anda dalam program Firman hari ini. Oke saudara, Bintang Fajar. Ini merupakan topik yang akan saya bahas hari ini. Selamat mendengarkan. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang fakta bahwa satu-satunya Allah sejati, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam anaknya, Yesus Kristus, yang datang untuk mati di kayu salib menggantikan siapa? Menggantikan saudara dan saya. Ya, untuk membayar dosa-dosa kita. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Allah sejati, yaitu Allah yang kasih. Ya, sekarang Anda tahu sebelum kedatangan Yesus Kristus, dan sebelum penulisan Alkitab, saya yakin bahwa semua orang di dunia sebelum itu takut akan Allah. Faktanya ya, jika Anda balik ke awal dunia dan peradaban yang pertama, atau balik ke masa kekuasaan Mesir dan balik ke sejarah kuno, dan Anda akan melihat bahwa manusia takut akan Allah. Orang Indian ya misalnya ya, akan mencoba membuat korban-korban dan berusaha membuat pesta-pesta yang besar untuk menyenangkan Allah mereka, yaitu dengan cara tertentu agar ia tidak membinasakan mereka. Dan Anda ingat di Mesir, Anda tahu mereka biasa mengatakan, dan ini beberapa dekade yang lalu ya, ketika masih SMA, mereka akan katakan bahwa alasan adanya pintu-pintu jebakan dan jalan-jalan rahasia dan ujung-ujung yang mematikan dan seterusnya di dalam piramid-piramid tersebut adalah karena mereka berusaha merampok makam. Ya, saya yakin itu sebagiannya benar dan orang tidak terlalu tahu mengenai kemesiran masa itu. Namun ya, saat lebih tua dan mulai bepergian dan setelah melihat beberapa kali tentang sejarah Mesir ya, ada Sorfagus yang hari ini kita sebut sebagai peti mati, di mana para Firaun dikuburkan. Ya, saya mulai belajar mengenai sejarah yang akurat. Mengapa pintu-pintu rahasia itu dipasang? Ya, itu dipasang di dalam piramid-piramid tersebut. Dan seterusnya juga mengapa di sana ada pintu-pintu jebakan. Anda menyentuh suatu tempat tertentu, dan jika Anda mengenai sebuah mekanisme, maka pasir akan mulai tercurah. Dan batu seberat pound akan jatuh dari salurannya dan membunuh Anda. Ya, kita mulai mengerti dan lebih banyak mendengar bahwa ini karena orang Mesir merasa bahwa para Firaun mereka itu adalah dewa-dewa. Mereka menyembahnya sebagai dewa. Mereka berpikir bahwa selama siang mereka tidak melihatnya dimanapun, sehingga mereka puas berada dalam makam mereka. Tetapi bagaimana halnya di malam hari? Orang Mesir curiga dewa-dewa ini akan keluar di malam hari dan mengintervensi kehidupan mereka dan bercampur dengan manusia dan seterusnya, dan mereka tentunya tidak menginginkan hal itu. Mereka ingin menjaga para dewa ini jauh dari kehidupan mereka. Maka mereka akan menata gadis-gadis penari di dalam makam. Di dalam makam ada gadis-gadis penari ya. Juga para pelayan ya, pelayan makanan, pelayan kapal, dan berbagai jenis barang di sana. Mereka ingin Firaun mereka, raja atau Allah mereka puas dengan apa yang mereka miliki sehingga akan tetap tinggal di makam. Namun jika ia mencoba keluar, semua jalan rahasia dan pintu-pintu jebakan ini akan mencegah mereka. Jadi itulah kisah yang sesungguhnya dari apa yang ada di balik beberapa agama di masa itu. Sekarang mari sejenak melihat pada hari ini. Agama pagan apapun yang ada pada hari ini, termasuk kultus-kultus, ajaran yang salah mengenai Allah, dimulai dengan premis bahwa kita harus takut terhadap Allah dan lebih baik Anda mencoba bertindak benar, lebih baik Anda mencoba melakukan apa yang baik jika Anda ingin mendapatkan perkenanan Allah. Kalau tidak, Anda bisa dibunuh. Maka pentingnya Allah mengirim anaknya Yesus adalah untuk menyingkapkan kepada kita bahwa Allah itu Allah yang kasih,
Dan Yesus tentunya telah membuktikan hal itu kepada kita dengan memberitahu kita kehendak Bapanya. Anda tahu, salah satu hal indah yang saya suka lakukan dalam mempelajari Alkitab adalah melihat beberapa nama berbeda untuk Yesus. Ada lusinan nama tersebut secara hurfiah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan saya senang mempelajari nama-nama tersebut serta memikirkan makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu dari nama itu yang disebutkan di Wahyu, ya, kitab Wahyu, ya. Wahyu dari Yohanes bagian akhir dari Perjanjian Baru, pasal ketiga ayat 14, itu membicarakan mengenai Yesus sebagai bintang timur. Saya menyukainya. Itu salah satu nama Yesus yang menjadi favorit saya, bintang pagi. Kita tahu beberapa hal menggunakan analogi itu untuk Yesus. Satu hal bahwa bintang pagi di langit merupakan yang paling terang dari semua bintang. Bukankah itu merupakan sebuah defiksi yang indah, suatu deskripsi yang indah, sebuah analogi tentang yang indah untuk dipikirkan? Yesus Kristus sebagai bintang terang. Dengan kata lain, bisa Anda katakan sebagai sang kepala. Wow, sang kepala, ya. Bintang yang paling penting dan paling brilian. Anda tahu hal tertentu mengenai bintang itu, yaitu bintang itu tidak sekedar di langit, di tempat tertentu di dunia. Dengan kata lain bahwa Anda yang di Amerika atau Anda di Australia atau Anda di Korea, di Cina bisa melihatnya. Namun bintang itu di langit. Langit tersedia bagi semua orang di seluruh dunia. Tentunya di waktu yang berbeda dalam hari itu. Namun bintang pagi bisa dilihat dari manapun juga di dunia. Saya suka itu karena sekali lagi itu merupakan sebuah pengingat bahwa Yesus Kristus bisa dilihat. Jika di sana ada seseorang yang mengajarkan Alkitab, seseorang yang mengajarkan kebenaran tentang Allah, mereka tahu bahwa Yesus Kristus itu bagi setiap orang. Bukan hanya untuk ras tertentu atau bangsa tertentu saja, tetapi bagi setiap orang, bagi Anda, ya, bagi saya, bagi keluarga Anda, bagi semua orang. Yesus Kristus datang menjadi juru selamat bagi seluruh dunia, dan Ia mati di kayu salib untuk semua dosa dunia. Setiap orang yang datang kepadanya dapat diselamatkan. Siapapun yang bertobat dan mencari pengampunannya mendapatkan jaminan bahwa mereka tidak akan pernah dijatuhkan. Mereka akan memperoleh pengampunan Yesus. Dan ketika Kristus tinggal di hati mereka, di hati Anda, dan Anda menumbuhkan iman yang kita sebut iman dan percaya dalam nama Yesus. Iman itu kekal. Iman itu tanpa akhir. Iman itu total dan sempurna. Pengampunan itu total dan sempurna. Anda tidak membutuhkan suatu apapun, tidak. Itulah jalan hidup kekal. Itulah cara semua manusia diselamatkan dan mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Semua ini dipremiskan pada fakta bahwa Allah adalah Allah yang kasih dan Yesus membuktikan itu. Begitu besar kasihnya, sehingga Ia membayar harga bagi dosa-dosa kita, sehingga sekarang kita tidak perlu masuk neraka, saudara. Tidak perlu masuk neraka. Kita tidak perlu mengalami penderitaan kekal dan penghukuman karena Ia telah membayar harganya. Dan itu secara komplit dan total dipenuhi olehnya. Dan Bapaknya telah menerima sebagai pembayaran bagi dosa-dosa kita. Jadi sekarang di hadapan kita ada hidup kekal, tanpa akhir, sukacita sempurna, damai, kebahagiaan, tidak akan ada air mata di surga. Hanya kesadaran yang indah ini, kesadaran bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Anda tahu ada referensi lain dan itu sesungguhnya di pasal 3 dari Wahyu Yohanes di bagian akhir, ya, dari Perjanjian Baru pada ayat 14, ya. Wahyu 3 ayat 14. Sebuah nama bagi Yesus disebut Amin. Amin. Saya pikir akar katanya dari sebuah kata Ibrani, aman. Ya, dan suatu kali Anda mendengar orang berkata aman, bukannya amin.
Tidak masalah bagaimana Anda melafalkannya. Kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya sesuatu seperti sebuah konfirmasi untuk menegaskan sebagai benar. Faktanya, Luther ketika mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman mengatakan amin artinya ya, itu benar. Itu merupakan sebuah konfirmasi, sebuah pernyataan yang mengatakan apapun yang mendahului itu benar dan saya mengakuinya dengan mengatakan amin. Faktanya, kadang seperti dalam jemaat kita akan menyatakan amin. Kita tidak hanya mengatakannya seperti sebuah akhir dari suatu kalimat. Kita ingin itu menjadi sebuah afirmasi atau penegasan. Kita ingin itu menjadi sebuah deklarasi yang mengatakan kita yakin ini benar dan kita meyakininya secara empatik. Amin, itu benar. Sekali lagi saya katakan amin. Itulah cara kita ingin hal tersebut dipahami. Nah sekarang, karena ini merupakan suatu referensi bagi nama Yesus, maka kata itu menghubungkan segala sesuatu dalam Yesus dan mengatakan segala sesuatu dalam Dia menjadi benar. Pengampunan kita dijamin secara positif. Jaminan keselamatan kita secara positif dijamin. Damai kita lengkap. Bukan sebagian saja, tetapi lengkap. Sukacita kita, Anda bisa membicarakan apapun yang Allah berikan pada umatnya dan bersukacita atasnya, bukan hanya sesekali atau kadang-kadang, namun damai yang lengkap, sukacita yang lengkap, dan bebas dari rasa takut. Memikirkan tentang rasa takut yang telah kita bicarakan, dunia yang tidak mengenal Kristus dan tidak mengenal Allah. Pikirkan rasa takut yang mereka miliki. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Khawatir jika mereka mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan, mereka tidak akan bisa melaluinya. Jadi di sanalah semua ketakutan ini. Pikirkan mereka yang mengenal Yesus dan telah menemukan keselamatan mereka pribadi di dalam Dia dan mendapatkan kepastian bahwa mereka diselamatkan. Pada mereka ada damai penuh, bukan hanya damai yang parsial atau sesekali temporer, tetapi damai yang lengkap, suatu damai yang melampaui semua pemahaman. Anda tidak bisa menjelaskannya secara intelektual. Itu artinya bahwa Allah telah memberikan kepada kita damai di hati dan ketenangan karena mengetahui bahwa kita diselamatkan. Kita tidak perlu bertanya mengenai kemana kita akan pergi setelah kita mati ya. Jika Anda mengenal Yesus, dan percaya kepadanya, Anda tahu bahwa Anda diampuni, dan jika Anda diampuni, Anda tahu Anda mempunyai hidup kekal. Hal itu dijamin loh. Allah menjanjikannya dan Ia memegang janji-janjinya. Jadi semua nama bagi Yesus ini banyak yang telah kita bahas di bulan lalu. Semua nama tersebut mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Ia memegang firman-Nya. Ia akan membawa kita setelah kehidupan kita di bumi ini berakhir dan kita akan tinggal bersamanya di surga kekal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman Hari Ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.